Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan Alexanapulu dari jurusan S1 Teknik Elektro. Akan membawakan materi tentang jihad dan radikalisme umat beragama. Pertama-tama, kita akan masuk pada pengertian jihad. Jihad dalam pengertian kontekstual adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan lain yang lebih luas. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian dari radikalisme. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrem dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Selanjutnya adalah landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Ankabut ayat 8. Yakni, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua adalah landasan jihad pada hadis, yakni pada hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian ia bertanya apa lagi? Lalu apa? Rasulullah SAW kembali menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa? Lanjut Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian, hukum jihad adalah fardu kifayah, yang dimana fardu kifayah ini, jika seseorang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita tidak perlu melakukan kewajiban itu. Kemudian, macam-macam jihad. Terbagi atas dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal terdapat pada Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 110. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian, jihad secara kontekstual yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang nampak, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian, yang ketiga, latar belakang radikalisme umat beragama. Latar belakangnya, yakni pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, yakni pemahaman agama yang tekstual dan sebagainya. Kemudian, agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Selanjutnya, yaitu adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Dampak radikalisme. Yang pertama, radikalisme mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan konflik dan peperangan. Yang kedua, melahirkan penderitaan bagi orang-orang yang bersalah. Kemudian menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat, dan sebagainya. Upaya menanggulangi radikalisme. Yang pertama, supremasi hukum yang harus ditegakkan. Yang kedua, penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, yakni reorientasi pemahaman agama. Demikian pemaparan materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.